Salam Bapak Ibu dosen hebat dimanapun Anda berada. Kita tentu sudah paham bahwa proses pembelajaran perlu berpusat pada peserta didik. Namun, bagaimana cara mewujudkan hal tersebut secara sistematis? Adakah kerangka berpikir yang dapat membantu pendidik menciptakan pembelajaran yang ramah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik peserta didik? Bapak Ibu dosen, mata kuliah Design Thinking memberikan kerangka berpikir untuk mengembangkan praktik pendidikan transformatif yang berpusat pada peserta didik. Mata kuliah ini dapat diajarkan pada konteks semua bidang studi dan jenjang pendidikan. Design Thinking adalah sebuah kerangka berpikir dalam mendefinisikan masalah yang berfokus pada manusia. Dengan berempati, mengembangkan prototipe solusi yang potensial secara kreatif dan kolaboratif, serta menguji cobakan prototipe tersebut dalam iterasi berulang kali, hingga ditemukan solusi terbaik dari masalah yang dihadapi. Dengan bobot 2 SKS yang berisi 7 topik besar, mata kuliah ini diharapkan mampu membantu para calon guru menerapkan design thinking dalam pembelajaran dan praktik persekolahan. Mata kuliah ini dapat melibatkan instruktur yang berasal dari guru penggerak ataupun praktisi pendidikan. Bapak Ibu dosen hebat, modul ini dirancang menggunakan alur Merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Tujuannya agar mahasiswa tidak hanya mempelajari design thinking secara teoritis, tetapi juga menguasai penerapan teknik-tekniknya dalam konteks pembelajaran dan praktik sekolah. Sesuai karakteristik design thinking, modul ini menggunakan strategi pembelajaran aktif. Calon guru diajak mengembangkan pemahaman dan keterampilan design thinking melalui inquiry, curah gagasan, diskusi pustaka, praktik, juga envisioning. Perkuliahan diawali dengan pengantar design thinking dan kaitannya dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada kegiatan ini, Bapak Ibu dosen akan menuntun para mahasiswa untuk melakukan refleksi mendalam terhadap pengalaman pribadi mereka saat belajar. Perasaan positif seperti apa yang muncul dan mengapa pengalaman positif itu kemudian memiliki kesan mendalam yang teringat hingga saat ini. Berangkat dari refleksi tersebut, para mahasiswa diajak melihat keterkaitan peran design thinking dalam pendidikan yang berpusat pada siswa dan menemukan korelasi konsep empati di antaranya. Setelah itu, para mahasiswa diajak mengenal konsep double diamond atau 2 intan yang dipakai pada kerangka berpikir design thinking untuk membangun pemahaman terhadap permasalahan hingga dapat menciptakan solusi yang berpusat pada kebutuhan peserta didik. Bapak Ibu dosen, ketika bertemu dengan sebuah masalah, kadang kita menemukan bahwa akar masalah tersebut memiliki elemen penyebab yang kompleks. Oleh karenanya, dibutuhkan kemampuan berempati dan kepekaan untuk mengenali serta menggali lebih dalam hal-hal terkait masalah yang ditemukan, agar kita dapat mendefinisikan masalah yang hendak kita selesaikan dengan tepat. Untuk itu, Bapak Ibu dosen akan mengarahkan para mahasiswa mempelajari teknik observasi dan in-depth interview secara mandiri di sekolah, agar mereka dapat lebih tajam merumuskan masalah berdasarkan temuan di lapangan, bukan berdasar asumsi atau persepsi pribadi mereka terhadap dunia pendidikan. Bapak Ibu dosen, ketika bertemu dengan sebuah masalah, kadang kita menemukan bahwa akar masalah tersebut memiliki elemen penyebab yang kompleks. Oleh karenanya, dibutuhkan kemampuan berempati dan kepekaan untuk mengenal serta menggali lebih dalam hal-hal terkait masalah yang ditemukan, agar kita dapat mendefinisikan masalah yang hendak kita selesaikan dengan tepat. Untuk itu, Bapak Ibu dosen akan mengarahkan para mahasiswa mempelajari teknik
observasi, dan in-depth interview secara mandiri di sekolah, agar mereka dapat lebih tajam merumuskan masalah berdasarkan temuan di lapangan, bukan berdasar asumsi atau persepsi pribadi mereka terhadap dunia pendidikan. Setelah mendapat sejumlah data temuan, para mahasiswa akan merumuskan tujuan pembelajaran dan mencipta gagasan inovatif pada rancangan pembelajaran menggunakan teknik-teknik design thinking, kemudian menguji coba rancangan pembelajaran tersebut pada peserta didik. Setelah mengalami satu siklus design thinking, para mahasiswa kemudian diajak memetakan peluang dan tantangan penerapan design thinking pada praktik operasional sekolah, juga potensi penerapan design thinking untuk membangun budaya empati, kolaborasi, dan inovasi di sekolah. Bapak Ibu dosen, mata kuliah ini dirancang menggunakan strategi pembelajaran aktif, maka asesmen dalam mata kuliah ini dilaksanakan melalui 3 hal. Yang pertama, proses. Perkuliahan ini menggunakan pendekatan belajar aktif seperti praktik, simulasi, diskusi, dan kerja kelompok. Karena itu, Bapak Ibu dosen dapat mengobservasi dinamika kelas selama perkuliahan tatap muka berlangsung dan memberikan penilaian berdasarkan keterlibatan mahasiswa dalam proses belajar. Kedua, ujian tengah semester berupa penyajian perencanaan pembelajaran yang dikembangkan dengan kerangka berpikir design thinking. Dan yang terakhir, proposal inovasi sebagai ujian akhir semester. Demikian perjumpaan kita kali ini, Bapak Ibu dosen. Semoga modul ini dapat berkontribusi dalam menciptakan suasana pembelajaran kelas yang ramah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik peserta didik. Mari bersama-sama bergerak menuju guru profesional dalam wujudkan Merdeka Belajar.